itu lagi berbunga, itu pakai biobar itu rontok dulu apa enggak? Saya dulu sekarang pernah pakai saya itu ada testimoni yang rontok dulu tapi nanti bagus itu. Saya ya. Ya, Pak Pak siapa? Tino. Tino. Ya. Dari? Kalau saya asal hubungan cuma dari Jakarta. Oke, Pak Tino ya. Baik, untuk buah-buahan ini termasuk kategori tanaman keras. Tanaman keras, cara gunanya nanti di brosur ada. Kalau boleh dari awal. Dari awal, yang sering jadi pertanyaan adalah ketika sudah usia berapa hari, gitu kan? Kayak buah kelapa sawit atau apa namanya, tebu dan sebagainya. Saya kurang hafal juga ya, karena kembali saya bukan alumni dari pertanian, gitu. Tapi ini menjadi suatu hal yang menarik ketika saya mulai terjun di pupuk. Untuk mulai olah awal sebelum tanaman masuk ke tanah, itu untuk buah-buahan pakai 6 cup untuk 1 hektar, Pak. Jadi 6 cup ini untuk 1 hektar tanaman keras. Contoh, kelapa sawit. Kelapa sawit itu dalam 1 hektar kurang lebih sekitar 130 pokok. Jadi 6 cup masukkan ke dalam 1 liter air boleh menjadi biang. Dan situ bisa dicampur lagi dengan sekitar 300-400 liter air. Nah 400 liter air bagikan ke 160 pohon, 130 pohon. Jadi kurang lebih 1 pohon sekitar taruhlah 2,5 liter. Jadi tinggal begitu Pak aplikasinya. Itu contoh di kelapa sawit. Nanti tinggal dirubah lagi kalau ke buah-buahan mangga. Misal berapa 1 hektar ada berapa pohon nih, gitu Pak ya. Nah baru langkah berikutnya usia, kalau tadi mulai dari benih gitu ya, usia 15 hari, 30 hari, 45 hari itu cukup 1 per 1 hektar. Kenapa lebih besar ke tanah? Kita akan aktifkan kembali unsur hara yang ada di tanah. Yang pada umumnya kondisi tanah kita sekarang kondisi yang sudah rusak. Kenapa rusak? Terlalu terlenanya petani kita menggunakan pupuk kimia. Jadi kalau saya suka lihat di mobil ya, di belakang truk, dia zaman kure enak toh, itu kan ada bahasanya ya. Jadi almarhum RI1 Pak Harto. Pak Harto ini yang pertama, atau bukan yang pertama ya, enak juga disebut pertama ya, yang berhasil merubah budaya orang tua kita dari menggunakan pupuk kimia menjadi menggunakan pupuk dari budidaya organik ke anorganik. Tahun berapa berhasilnya? Sekitar tahun 78. Jadi 78 berhasil merubah petani untuk menggunakan kimia, sehingga Pak Harto tahun 84 menjadi Bapak Swasembada Pangan. Kemudian tahun berapa lagi Pak jadi Bapak Swasembada Pangan? Pernah nggak setelah 84 sampai beliau selesai? Nggak ada Pak. Cuma tahun 84. Betul, saat itu ketika kimia terlibat produksi naik. Tetapi 30-40 tahun kemudian, itu saya pernah baca artikel di Pikiran Rakyat, 30-40 tahun kemudian tanah kita hancur. Ya masa-masa sekarang hancurnya. Terbukti sekarang petani muda di lapangan ada nggak? Jarang Pak. Rata-rata di atas 40 atau 50. Kenapa? Karena mereka tidak mau hidup susah seperti bapaknya ketika bertani. Kenapa seperti bapaknya? Begitu menggunakan kimia, ini kan sifat petani tahun 78 berhasil menggunakan kimia dengan dosis tertentu, hasil naik. Akhirnya masih gini aja naik, pakai lagi dan pakai lagi. Penggunaan kimia membuat tanah menjadi candu. Dia bukan turun, tapi makin naik grafiknya. Tetapi dibayar dengan hasil panen yang terbalik. Kualitas makin rusak, kuantitasnya makin turun. Jadi kalau punya tanah cuma 100, apa ya disebutnya? Kalau 1 hektar kan petani kita angka statistik kalau nggak salah sekitar 0,3% di Indonesia yang punya tanah hektar. Ini nggak sadar dari tadi. Jadi sekitar 0,3% angka statistiknya. Jadi jarang ada petani punya tanah 1 hektar.
punya 1 hektar dan angka tadi yang disajikan oleh Pak Taufik masih enak. Tapi kebayang kalau cuma punya 200 meter persegi, punya anak 2, ketika sekolah bagaimana, apalagi sakit. Di negara kita kalau sakit jatuh tertimpa tangga, gitu kan, dan sebagainya. Jadi miris lah, karena kami lihat sekali di lapangan tadinya di Indramayu lah, Pantura ya, yang dulunya petani itu yang punya sawah, sekarang jadi petani bergarap, buruh tani. Apalagi di Kerawang, dia membentang kanan kiri sawah. Tahun berapa saya di Kerawang, begitu saya tanya petaninya, itu sawah punya siapa? Orang Jakarta, Pak. Kemudian saya tanya lagi, orang Jakarta orang mana? Itu Pak yang terjadi. Gitu. Jadi miris lah. Insya Allah dengan pupuk kita bisa mengembalikan itu. Mengembalikan itu seperti apa tadi? Biaya bisa lebih murah, hasil produksi secara kualitas dan kuantitas naik. Jadi yang dimaksud zaman Pak Harto penggunaan kimia mungkin hanya dosis tertentu. Contoh tadi kan cukup 75 kilo, sebetulnya dari 300 kilo 5%, 15 kilo cukup untuk 1 hektar nantinya. Bukan 300 kilo seperti sekarang. Bahkan kemarin di Ngawi berapa tahun lalu saya dapat informasi bisa sampai di atas 1 ton penggunaan kimia untuk 1 hektar. Itu yang sedih di petani kita. Jadi kembali lagi, insya Allah dengan hadirnya pupuk ini bisa kita buktikan bisa menekan biaya produksi. Biaya produksinya tertekan, tapi hasil naik secara kualitas dan kuantitas. Kuantitas yang produksinya nanti insya Allah bisa mengejar angka optimalnya. Kualitasnya biasanya ibu-ibu kalau masak pagi sore sudah basi, insya Allah sampai besok sore tidak basi. Karena basi itu sebetulnya muncul bukan gara-gara magic jar, tetapi karena residu kimia sudah tinggi, urea. Jadi kalau zaman saya dulu orang yang kena mah itu orang tua yang sibuk bekerja. Kalau sekarang anak sekolah pun bisa kena mah. Itu jawabannya. Ya, jadi panjang nih, kembali lagi. Mungkin ada lagi, monggo.